cukup kuat Bapak Ibu Saudara, oleh karena ada tim pemusik dan ada worship leader dan singer yang menyiapkan hatinya untuk menyembah Tuhan. Amin. Tidak penting berapa banyak yang hadir di tempat ini, tetapi seberapa haus dan seberapa rindu Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini nanti sungguh-sungguh mau menerima jamahan kasih dan pengurapan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Amin. Karena ketika Roh Kudus mengurapimu, nanti Anda akan merasakan tulang-tulang keringmu tiba-tiba akan seperti diberikan napas hidup yang baru. Seperti ada tenaga dari dalam yang mendorongmu keluar untuk bergerak, bersaksi, untuk menginjil, untuk mewartakan kabar keselamatan kepada banyak orang yang Roh Kudus akan bawa. Untuk engkau menjumpai orang yang mungkin saat ini Anda ragu-ragu, mungkin saat ini Anda takut, khawatir, merasa gak bisa ngomong, gak bisa bicara. Itu harusnya tugas Bapak Pendeta, harusnya tugas orang-orang yang pintar ngomong. Tidak Bapak Ibu, dikatakan bahwa ketika engkau mau, maka Roh Kudus memampukan. Berapa banyak yang mau di tempat ini untuk bergerak menjadi tentara Tuhan yang militan, gak ada usia, mau muda, mau tua, mau besar, mau kecil, Tuhan mau pakai siapa saja. Angkat tangan siapa yang rindu, pakai Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih pada Pak Filipus Joko dan tim, karena kami dari TWC Counselor, Wonderful Counselor, itu artinya penasihat ajaib. Kita punya ministry yang puji Tuhan, kita dibawa Tuhan untuk melayani banyak gereja dan banyak desa di mana Tuhan tempatkan kami untuk pelayanan api Roh Kudus, membangkitkan api kebangunan rohani yang besar di mana Tuhan tempatkan. Itu memang menjadi kerinduan kami, dan kami juga rindu Bapak Ibu Saudara di tempat ini nanti menjadi titik awal terjadi kobaran api Roh Kudus yang lebih besar lagi. Amin Bapak Ibu. Dan kalau ada api Roh Kudus yang besar, seharusnya kita sudah nggak tahan lagi. Harusnya hati ini sudah rasanya udah nggak tahan lagi melihat kursi-kursi yang masih kosong. Amin. Amin Bapak Ibu. Banyak Tuhan di sekitar kita ini, banyak anak-anak yang terhilang, banyak juga anak-anak yang tersesat. Masih banyak domba yang terhilang, tersesat. Ada juga kambing-kambing yang harus diselamatkan dari suku saudara kita kaum Kedar Nebayot. Bapak Gembala di tempat ini diberi karunia untuk bisa menginjil kaum Kedar Nebayot. Bapak Ibu harus mengambil bagian yang sama, bekerja sama. Jangan menjadi orang Kristen yang menerima keselamatan dan terima dan disimpan di dalam hatimu dan tidak bekerja buat kerajaan Tuhan. Tapi Tuhan katakan apa? Keselamatan yang kuberikan padamu tidak itu disimpan, tapi itu dikerjakan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Amin. Amin. Ada di Filipi dikatakan, kenapa kok keselamatan harus dikerjakan? Dengan takut dan gentar lagi. Artinya kalau kita sudah terima keselamatan, mari kita bergerak. Karena keselamatan itu dikerjakan bukan supaya kita semakin masuk dalam kerajaan surga, karena kita sudah diselamatkan satu kali dan untuk selamanya, dosamu sudah dihapus. Tapi kenapa harus dikerjakan? Supaya kita menjadi mitra sejatinya Tuhan, membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Tidak selalu dengan cara menginjil, tetapi mengajak jiwa-jiwa itu untuk datang bersama Tuhan. Ajak mereka Bapak Ibu Saudara untuk bisa beribadah bersama-sama di sini. Tugas kita hanya mengajak, biar Roh Kudus yang menjamah hati. Tugas kita mengajak kepada setiap komsel, biar Roh Kudus juga yang menjamah hati mereka. Itu sebabnya Tuhan ingatkan, kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Kenapa takut dan gentar? Karena Tuhan menyediakan adanya mahkota kehidupan dan mahkota kemuliaan. Mahkota kehidupan dan kemuliaan diberikan kepada setiap anak-anak Tuhan yang mau bergerak melayani Tuhan. Sebab engkau dipilih, bukan kamu yang memilih aku kata Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Amin. Untuk apa? Pergi dan menghasilkan banyak buah, dan buahnya pun bersifat tetap bagi kerajaan. Amin. Jadi Bapak Ibu harus merenungkan, suatu hari berjumpa dengan Tuhan, adakah nanti Tuhan berkata, mari hambaku yang setia, yang mengasihiku yang taat, masuklah dalam kerajaanku. Dan kita bisa berkata, Tuhan, aku sudah bawa jiwa-jiwa bagi kerajaan. Kita bisa bangga dan kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Kita merasakan pelukan kasih-Nya, berjumpa muka dengan muka. Itu kerinduan kita Bapak Ibu. Dan saya harap juga menjadi kerinduan Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya menjadi Kristen yang egois. Setelah diselamatkan kita tahu kita akan masuk dalam kerajaan surga dan kita nggak peduli. Mungkin kita peduli tapi nggak punya keberanian. Justru itu Bapak Ibu, Roh Kudus akan mengurapimu nanti di akhir sesi. Supaya Bapak Ibu Saudara punya keberanian dari singa Yehuda. Keberanian yang diberikan Roh Kudus adalah keberanian dari Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin. Untuk menjangkau banyak jiwa. Mari kita buka
di Yesaya 37 ayat yang pertama. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Yang sudah ketemu Yesaya pasal 37 ayat ke-1, katakan amin. Sudah ketemu? Belum semuanya amin, berarti ada yang belum dapat. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita mau belajar dari Yesaya 37, kebangkitan Israel yang akan menjadi kebangkitan kita semua, Bapak Ibu Saudara, tempat ini. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Saya akan menyampaikan firman Tuhan nanti ayat demi ayat ya. Jadi saya baca ayat pertama dulu. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Bapak Ibu Saudara, saat ini kekuasaan Tuhan ada di tempat ini. Amin. Ketika tadi worship leader menyanyikan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan. Ya, ketika Yesus ditinggikan, Roh Kudus datang. Hadiratnya di tempat ini. Bahkan kuasanya pun ada di tengah-tengah kita. Jangan pernah kita merasa, aku nggak merasakannya. Memang Yesus tidak terlihat, tapi ya, Anda bisa merasakan Yesus ada di sebelah kananmu. Dia duduk di sebelah kananmu, berdiri mengelilingimu. Bisakah Bapak Ibu Saudara merasakan itu? Diperlukan iman yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu Saudara harus masuk dalam dimensi Roh Kudus yang makin dalam. Kita selama ini menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang logika kita, rasio kita lebih kuat daripada iman kita, sehingga kita tidak bisa mengalami kuasa mujizat Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Sama seperti Rasul Petrus, ketika dia disuruh oleh Tuhan Yesus bertolak ke seberang bersama dengan murid-murid Yesus yang lain. Berarti ada 12 ya Bapak Ibu, naik perahu. Tuhan katakan, sono, lu bertolak ke seberang, gua mau naik ke bukit berdoa seorang diri. Tuhan yang suruh, tiba-tiba perahunya diombang-ambingkan dengan angin sakal, dan semua ketakutan, rasanya mau binasa, mau mati. Mereka teriak-teriak, kami binasa, Tuhan kami binasa. Dan Tuhan dikatakan apa? Dia tiba-tiba datang di jam 3 pagi, dan dia berjalan di atas air melihat suasana badai tersebut. Dikatakan di Markus, kalau Bapak Ibu Saudara nanti pelajari ya, karena Injil ini ada Matius, Markus, Lukas, di situ ditulis. Di Markus dikatakan ketika Yesus lewat, melihat mereka ini susah payah, terombang-ambing oleh angin sakal dengan badai, Yesus tidak melewati mereka. Jadi Bapak Ibu sedikit sekarang percaya dengan saya tidak akan berbohong dalam menyampaikan firman Tuhan. Ketika saya renungkan, saya kaget, Tuhan, ini kamu yang menyuruh murid-muridnya bertolak ke seberang. Ketika mereka bersusah payah dan ketakutan sampai mati, Tuhan ada di situ, lewat, tapi nggak menolong, hendak melewati murid-muridnya. Berarti ada satu maksud, bahwa Tuhan ingin melatih iman murid-muridnya ini untuk sungguh-sungguh melihat bahwa imannya harus aktif, bukan sekedar imannya yang pasif. Tuhan mengelus, kalau orang Jawa bilang ngelus dodo ya. Tuhan prihatin, aduh, kamu ini gimana sih murid-muridku? Baru kemarin melihat aku 5 roti 2 ikan bisa bikin makan 5.000 orang. Kamu ikut-ikut aku melihat aku berkeliling menyampaikan kabar baik ke desa-desa, ke kota-kota. Orang mati dibangkitkan, orang lumpuh dibangkitkan, orang buta melihat, tuli mendengar. Nah kok kamu masih saja melakukan kuasa? Nah ini Bapak, Tuhan ingin melatih iman kita. Imannya aktif gak sih? Kalau ada badai menerpa dalam hidupmu, apakah kita langsung tiba-tiba merasa Tuhan tidur, Tuhan gak ada dalam hidupku? Percuma lah. Ya dekat sama Tuhan aku juga gak nyampe apa-apa. Tuhan gak melatih iman kita semua Bapak Ibu. Jadi ketika ada masalah badai datang dalam hidup ini, nomor 1 bersyukur. Jangan pernah menyalahkan Tuhan dan berkata, Tuhan kamu ada di mana? Dia gak kemana-mana Bapak Ibu. Seperti Daud mengatakan, sebab Tuhan
itu ada di sebelah kananku. Dia berdiri di sebelah kananku. Berarti kalau Tuhan berdiri di sebelah kananku, berarti tangan kirinya Tuhan memegang tangan kananmu, Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan dia memandang wajahnya. Sebab Tuhan berdiri tangan di sebelah kananku, dan aku senantiasa memandang wajahnya, kakiku tidak akan goyah. Kok bisa ya? Tuhan berdiri di sebelah kanan, berarti tangan kirinya Tuhan, saya bayangkan, ini saya misalnya Tuhan, tangan kiri megang tangan kanan saya. Kok bisa ya berhadapan, senantiasa memandang wajah Tuhan dan tidak goyah? Berarti Tuhan itu tidak sekedar memegang tangan kananmu, Bapak Ibu, tetapi dia membalikan badannya dan memandang wajah. Berarti dia sedang berhadapan dan memeluk. Saya setuju tadi ketika Ibu Leli mengatakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, kita yang meninggalkan Tuhan. Tuhan selalu mengulurkan tangannya dan selalu menunggu kapan anakku ini datang dan mengerti isi hatiku. Kalau Bapak Ibu mau tahu isi hatinya Tuhan, cuma satu, jiwa-jiwa itu jadi kerinduanku. Seberapa banyak anakku mengerti dan menangkap isi hatiku, bergerak buat jiwa-jiwa. Nggak harus semuanya jadi pendeta seperti Pak Filipus, nggak perlu. Tapi setiap orang dipanggil untuk menjadi pemenang bagi kerajaannya. Karena amanat agung diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak kepada hamba Tuhan atau pendeta, kepada setiap orang. Pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Itu tugas kita, Bapak Ibu. Itu wasiat terakhir dari Tuhan Yesus. Kalau orang tua kita suatu hari pulang dipanggil Tuhan, dia titip pesan buat kita. Berarti Tuhan penting ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau diwanti-wanti ya, nah Tuhan juga sama. Diberikan warisan yang diwanti-wanti sama Tuhan. Jangan lupa ya anakku, jangan lupa ya Pak Joko, jangan lupa ya Bu Broto misalnya contoh ya. Jangan lupa ya, pergi ya, jadikan semua bangsa muridku ya. Dan aku senantiasa menyertai. Ku berikan kunci kerajaan surga bagimu. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Tidak ada kuasa sehebat kuasa Tuhan Yesus. Kunci kerajaan sudah di tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan ragu, gunakan itu untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaannya. Amin. Nah saat ini kekuasaan Tuhan meliputi aku. Dari tadi saya berdoa, Tuhan, jangan jadikan saya melayani gereja Tuhan di tempat ini hanya dengan khotbah yang bisa bikin Bapak Ibu Saudara ketawa, atau dengan khotbah yang kata-kata motivasi yang meyakinkan. Buat apa Bapak Ibu Saudara? Di luar sana banyak orang-orang yang bisa membuat Bapak Ibu ketawa dan semangat oleh karena mendengar kata-kata yang meyakinkan. Tapi saya rindu, Tuhan, saya mau ketika firman disampaikan kau mengurangi, dan biarkan khotbah ini Tuhan disertai dengan demonstrasi kuasa Allah. Ini yang saya rindukan Bapak Ibu, dan yang juga harusnya Bapak Ibu rindukan. Ayat yang kedua, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Nah saat ini juga sama. Tuhan sedang menerawang nih Bapak Ibu. Di atas mimbar ini Tuhan sedang melihat berapa banyak anak-anakku di tempat ini yang jangan-jangan tulang-tulangnya sedang kering. Siapa di sini yang bukan tulang bisa angkat tangan Bapak Ibu? Mungkin merasa, saya kan bukan tulang. Ini kuat banyak kok tulang. Bapak Ibu Saudara, siapa yang merasa bukan tulang di tempat ini? Amin. Berarti semua Bapak Ibu menyadari ya, oh iya saya tulang kering nih, betul. Itu jangan-jangan belum kering ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau jujur di hadapan Tuhan, sungguhkah tulangmu saat ini sedang basah dengan Roh Kudus? Tulang kering ini bicara keadaan rohanimu Bapak Ibu. Apakah keadaan rohanimu saat ini sedang kering? Dikatakan amat kering. Berarti jangan-jangan tidak hanya sedang kering rohanimu, jangan-jangan sedang mengalami kematian rohani. Hati-hati Bapak Ibu. Tulang yang kering kalau tidak dipelihara, tidak segera kembali kepada nafas hidup itu, kita akan masuk dalam kematian rohani. Sebab upah dosa ialah maut, tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Ya inilah, kalau kita nggak waspada, tulang kering ini kan menggerogoti seperti sel kanker.
Iblis terus membisikkan dusta kepada telinga-telinga anak-anak Tuhan di tempat ini. Supaya apa? Supaya rohnya mati, supaya rohnya kering, supaya rohnya nggak usah menyala-nyala, tapi menjadi suam-suam kuku, jadi Kristen yang biasa aja ya. Yang penting datang setor muka lah, nggak enak sama Bapak Gembala. Kalau nggak datang nanti di SMS, di telepon, di BBM, di WhatsApp ditanyain, kemana kok nggak datang? Iman kita jangan seperti itu Bapak Ibu. Sebab waktunya sudah sangat dekat. Kita harus militan buat Tuhan. Amen. Datang ke gereja nggak usah karena disuruh, memang karena hati kita rindu dan bawa jiwa. Amen. Buat kerajaan Tuhan, bawa jiwa. Saya melihat kursi yang kosong, hati saya terus berseru, Tuhan, bangkitkan tulang kering di tempat ini. Amen. Untuk kau basahi dengan Roh Kudus, untuk Roh Kudus menjamah dan mengobarkan setiap karunia Roh Kudus yang sudah di dalam hatimu, Bapak Ibu Saudara. Nanti akan dikobarkan oleh Roh Kudus, dan Anda nggak akan tahan lagi. Sebab ketika murid-murid Tuhan menerima Roh Kudus, apa yang terjadi? Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka dipenuhi keberanian untuk bersaksi. Bahkan Petrus ketika dipenuhi Roh Kudus, dia langsung berdiri di Serapi Salomo. 3.000 orang bertobat. Nah, itu bukan Petrus yang hebat Bapak Ibu. Masa sejak dipenuhi Roh Kudus, khotbahnya biasa-biasa aja 3.000 orang bertobat. Apalagi khotbahnya cuma simpel. Dia cuma bilang apa? Bertobatlah. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 37. Dan berikan dirimu dibaptis supaya kamu diselamatkan dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Simpel. Dia cuma negur juga. Yesus yang kamu buang itu, yang kamu tolak itu, yang kamu salibkan itu oleh tangan-tangan orang berdosa, yaitu oleh kamu. Khotbahnya simpel. Nusuk lagi berapa banyak Bapak Saudara kalau dengar hamba Tuhan khotbahnya pedes sedikit langsung gak suka. Tapi kalau itu dari Roh Kudus, ya kan, relakan hatimu Bapak Ibu. Saya tuh kok berdoa sama Tuhan, Tuhan, setiap hari saya bilang, Tuhan, bereskan ya Tuhan, kalau di dalam diriku ini ada hati yang kotor. Jangan kamu beresin ketika nanti aku pulang berjumpa dengan Engkau, baru hitung-hitungan sama Tuhan nanti. Ngeri Bapak Ibu. Saya selalu minta beresin selama saya masih ada di dunia ini. Beresin Tuhan, apa yang gak berkenan, beresin. Kalau Tuhan ngomong, jangan keraskan hatimu. Tuhan berfirman apa? Aku berdiri di muka pintu hatimu anakku, dan dia terus membisikkan di hati nuranimu itu. Kalau kau mendengar suaraku, jangan keraskan hatimu. Saya katakan, ya Tuhan, inilah aku. Remukan hati, remukan bejana, tanah liat, debu. Kita ini kan debu Bapak Ibu. Dibentuk sama Tuhan, diembusi, jadi manusia. Pulang jadi debu lagi. Jadi Bapak Ibu, mari Roh Kudus terus berbicara. Ini saya tahu nih. Ya, di belakang saya ini ada yang terus nepuk-nepuk pundak saya ini. Yang Bapak Ibu nggak bisa melihat, tapi terus ngomong terus, tepuk terus sampaikan firman, sampaikan. Memang firman ini nggak enak, memang buat Bapak Ibu keluar dari zona nyaman. Tapi ketika Bapak Ibu meresponi firman Tuhan ini, lihat hidupmu akan berubah, sukacita melompat-lompat. Karena satu jiwa yang dimenangkan, itu seluruh malaikat surga bersorak-sorai Bapak Ibu. Berarti kita nanti kalau ada satu jiwa datang dan kursi yang kosong ini mulai ada yang duduk, sambut dia Bapak Ibu dengan sorak sukacita kemenangan. Amin. Dengan gagah perkasa, dengan gembira sukacita. Karena kita berikan buat kemuliaan Tuhan. Dan jangan biarkan orang yang sudah datang nanti, jiwa-jiwa baru itu terhilang. Kita harus rawat, kita harus gembalakan dengan baik. Ini bukan tugas Bapak Pendeta saja. Kasihan Pak Firmus nanti makin kurus. Kalau dari tugas penginjilan Bapak Pendeta, tugas pengembalaan Bapak Pendeta, tugas pelayanan untuk mendoakan orang yang sakit, orang yang terbelenggu Bapak Pendeta. Bapak Ibu sudah diberi kuasa. Ya, kunci kerajaan tadi sudah diberikan kepada Bapak Ibu Saudara. Tanda-tanda heran dan ajaib sudah ada. Tidak perlu jabatan apapun. Ketika hatimu mau, kuasa Tuhan mengikuti. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ketiga, lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Nah, ini Tuhan Yesus bicara sama Nabi Yesaya, seorang nabi yang hidup 600 tahun sebelum Masehi. Nabi ini luar biasa. Ditanya sama Tuhan, menurutmu bisa nggak tulang-tulang yang kering garing ini dihidupkan kembali?
Wah kalau saya misalnya jadi Nabi Yeskiel ini ditanya, saya juga nggak berbicara. Ngeri loh, karena ini tulang kering ini kan tentara Israel yang sudah mati. Jadi zaman dulu itu kalau perang, Bapak Ibu pernah nonton film perang ya? Itu kalau tentaranya mati, zaman dulu belum ada hukum perang kan, dibuang aja di lembah, udah bangkainya dibuang. Sampai bertahun-tahun, udah jadi, ya mungkin bayangin kayak ketika ada tsunami ya, di Aceh. Bangkai di mana-mana baunya setengah mati, nggak dikubur lagi, tulang balang kering. Sampai bertahun-tahun, sampai tinggal tulang-tulang kering. Ya itulah yang dilakukan Nabi Yeskiel ketika Tuhan berfirman kepadanya. Terus ditanya, menurut kamu nih Yeskiel, bisa nggak tulang yang kering ini yang sudah mati bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, mungkin ratusan tahun, karena tulangnya kering dan amat kering. Nah kalau kita baru meninggal beberapa bulan atau beberapa tahun, mungkin tulang kita belum kering banget ya, mungkin ya kita belum pernah mati kan. Tapi dikatakan itu tulangnya kering garing, berarti jangan-jangan udah puluhan tahun. Dan bentuknya bukan tengkorak lagi, mungkin sudah tumpuk-tumpukan ya. Lah kok ditanya seperti itu sama Tuhan, bisa nggak tulang-tulang kering kehidupan Tuhan? Kalau saya ditanya, saya juga bingung Bapak Ibu jawabnya gimana ya. Kalau bilang bisa, wah kok kayaknya so yakin banget ya. Benar nggak Bapak Ibu? Karena di perjanjian baru hanya orang mati yang dibangkitkan. Bisa Lazarus dibangkitkan, ya kan? Tapi kok di perjanjian lama ini tulang kering udah mati lama. Bapak Ibu kalau jarinya ini putus, misalnya lagi melakukan aktivitas tiba-tiba nggak sengaja jari ini putus. Menurut ilmu kedokteran, jari yang putus itu jangan langsung dibuang, dibawa ya buru-buru ke rumah sakit supaya bisa ditempelkan kembali dan dijahit, nanti itu bisa nyambung kembali. Asal nggak lebih dari berapa jam gitu Bapak Ibu. Itu menurut kedokteran ya. Jangan tanya saya bukan dokter. Tapi saya pernah pelajari kalau masih basah itu bisa disambung kembali. Ya mungkin perlu waktu untuk bisa menggerakkan lagi karena saraf-sarafnya harus dibenahi lagi, tulang-tulangnya nyambung kembali. Tapi kalau tulang garing, kering, amat kering seperti yang disaksikan oleh Yeskiel ini, itu gimana Bapak Ibu? Iman yang seperti apa yang dibutuhkan? Tapi kalau bilang nggak mungkin Tuhan, juga rasanya, waduh, bagi Tuhan kan tidak ada yang mustahil. Jadi kalau saya, Bapak Ibu di perhadapan pertanyaan seperti itu, pasti juga bingung jawabnya. Tapi Yeskiel ini punya hikmat yang luar biasa ya. Apa yang dijawab oleh dia? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Bagus banget ya. Jawabannya dikembalikan ke Tuhan ya. Ya Tuhan, Engkau yang mengetahui. Dia nggak bilang, oh bisa. Tuhan enggak, dia juga nggak bilang nggak bisa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Nah saat ini, kalau saya yakin banget Bapak Ibu, karena tulang-tulang kering di tempat ini belum ada yang menjadi amat kering. Baru kering yang seperti tadi ya, masih basah, hatinya lembut, masih bisa dibasahi kembali oleh nafas hidup oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Amin. Belum ada yang terlalu amat kering. Justru yang amat kering ada di luar sana. Tugas kita Bapak Ibu untuk kita bawa ke sini. Nanti jangan terus diartikan firman khotbah ini. Oh ya, mulai hari Minggu saya bawa tengkorak-tengkorak biar didoakan sama Pak Filipus. Wah nanti serem ya. Masuk ke koran ya diliput. PDFDB membangkitkan tengkorak-tengkorak. Ya, bukan seperti itu ya. Tapi mari Bapak Ibu, banyak tulang amat kering di luar sana. Jangan-jangan dulu dia juga pernah beribadah sama-sama dengan kita Bapak Ibu Saudara. Pernah dimenangkan di tempat ini. Tapi mungkin 1-2 hari dia sibuk seperti kesaksian Saudara Anton. Sibuk punya masalah hidup juga. Lama nggak kita kontak kembali, dia terhilang dan tulangnya jadi amat kering. Mungkin juga ada masalah, mungkin nggak sengaja waktu menyembah Tuhan angkat tangan, karena tempatnya ini kan cukup padat ya. Saya nggak bilang sempit karena saya punya iman yang besar. Tempatnya padat, supaya Tuhan perlebar kerajaannya dan semakin dipadatkan. Amin. Nah, jangan-jangan saudara kita yang dulu berjemaat di sini sekarang nggak lagi waktu menyembah Tuhan karena tempatnya padat, saking semangatnya mungkin Bapak Ibu Saudara nggak sengaja waktu diajak melompat kakinya nginjek dia yang saya juga nggak kenal. Dia kepahitan,
tersinggung, saya mau cari gereja yang lebih longgar dikit lah. Masuk nyanyi kaki gue diinjek, padahal nggak sengaja kan sampai semangatnya. Terus dia nggak mengutarakan isi hatinya. Aku kepahitan, aku nggak senang deh, nggak mau datang lagi ke RDB. Kenapa? Wah, pujian bareng banyak, terlalu semangat, semuanya lompat-lompat injek kaki gue. Nah, tapi karena nggak mau terbuka, padahal terbuka itu awal dari kesembuhan kan. Amen. Dan kita juga nggak memonitor kembali, dia terhilang dengan kesalahpahaman dan kepahitan. Tugas kita Bapak Ibu, kita kontak. Pak kabar nggak jumpa, jangan ketemuan. Traktir beliin bakmi, kan ada mie garing ya, mie garing tapi jangan dikasih tulang kering nanti marah dia kan. Tugas kita Bapak Ibu, ajak kembali. Ya, ada berapa banyak? Bawa mereka pulang ke rumah Tuhan. Yang pertama, yang kedua, cari tulang-tulang kering di luar sana, bawa ke rumah Tuhan, biar dibasahi oleh Roh Kudus tempatnya. Sebab Tuhan mau menyediakan tempat yang lebih besar. Hatinya selalu harus, waktunya sudah semakin dekat. Dia pengen menyelamatkan banyak orang secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya. Caranya gimana? Gereja Tuhan ini harus semakin besar kapasitasnya. Orang-orangnya harus semakin ditambahkan lagi kapasitasnya, bukan dengan skill, dengan pengurapan Roh Kudus. Amin. Baru nanti Bapak Ibu bergerak. Yang keempat, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Wah, luar biasa ya. Setelah Yeskiel bilang, kau yang tahu Tuhan, Tuhan langsung gak mau tunggu lama. Ya sudah, karena kamu bernubuat ya. Nah Bapak Ibu bayangin, ini kan bukan kisah, bukan cerita, bukan dongeng, ini kejadian sungguh-sungguh nyata. Ini contoh kalau saya menjadi Yeskiel, misalnya ini membuat tulang-tulang kering amat kering, Tuhan ngomong, kamu bernubuat sekarang. Nah tulang-tulang kering ya. Nah kalau yang saya nubuatin orang-orang yang hidup, saya yakin banget. Masa saya teriak-teriak, demi nama Tuhan Yesus yang hidup itu, aku berfirman kepada tulang-tulang kering. Nah kalau di situ lagi ada zaman dulu udah ada sepeda motor belum ya? Ada orang naik keledai atau naik onta tiba-tiba lewat niat Yeskiel lagi bernubuat di lembah kering. Apa enggak orang bilang geleng-geleng? Ada orang bilang, teriak-teriak di lembah, ada tulang-tulang ini disuruh ngomong tuh. Bayangin nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu berani nggak? Misalnya dipanggil ke tempat penghiburan, rumah bertempel, terus melihat orang yang meninggal dunia itu dipergi, terus Bapak Ibu harusnya datang untuk melayan, memberi penghiburan, tapi malah disuruh bernubuat pada yang meninggal tadi. Kalau Tuhan yang suruh, jangan ragu ya, lakukan. Tapi kalau Tuhan nggak suruh, dilakukan. Nah nanti diliput lagi ya, di media massa ada orang Kristen yang gila. Nah inilah Yeskiel ini saya lihat betul-betul ketaatannya luar biasa. Nah saat ini juga Tuhan menyuruh saya nanti bernubuat, bangkitkan tulang-tulang kering di pagi ini. Amin. Aku mau pakai hidup mereka, bernubuat mereka. Nafas hidup akan kuberikan kepada mereka dari 4 penjuru mata angin. Nah ini kalau ada 4 sudut nanti nggak ada yang terlewatkan. Kalau Tuhan yang suruh, Bapak Ibu Saudara tinggal percaya. Amin. Syaratnya apa nanti untuk terima nafas hidup yang baru atau Roh Kudus yang akan dihembuskan dari 4 penjuru mata angin? Hatimu harus itu aja, dan hatimu percaya. Jangan pernah berpikir apa, udahlah, gue begini-begini aja cukup. Gak cukup. Kekristenan tidak hanya berbicara percaya Tuhan, bertobat, lahir baru, terus titik, tidak. Anda harus terima janji Bapa yang terakhir, yaitu Roh Kudus. Berapa banyak Bapak Saudara yang sudah menerima Roh Kudus dengan tanda baptisan Roh Kudus, yaitu berbahasa roh atau berbahasa lidah atau berbahasa surga? Bisa mohon Bapak Saudara angkat tangan. Oke, udah. Berarti ada yang belum, tapi sedikit sekali. Nah nanti kita berdoa ya Bapak Ibu. Yang belum kita doakan sama-sama. Biar Tuhan Yesus yang membaptis langsung. Kalau baptisan air bisa dilakukan oleh manusia, baptisan Roh Kudus hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan. Amin. Makanya Yohanes Pembaptis bilang apa? Nanti yang datang kemudian daripada aku, di mana aku membuka tali kasutnya pun aku nggak layak, dia akan membaptismu dengan Roh Kudus. Berarti Yesus yang bisa membaptis. Karena Roh Kudus ya rohnya Tuhan Yesus, diberikan
Yang kedua, yang sudah terima baptisan Roh Kudus nanti akan terima pengurapan Roh Kudus. Untuk apa? Pertama, untuk Bapak Ibu bergerak dengan berani menjadi saksi Tuhan. Yang kedua, mengobarkan karunia Roh Kudus di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Itu perlu dikobarkan. Seperti sate dikipasi. Kalau bakar sate itu pernah ditraktir Pak Filipus nggak? Makan sate, terus aremnya itu kalau nggak dikipasin ya nggak, satenya nggak matang. Tapi kalau dikipasin makin lama aremnya makin merah dan ya menyala kan, baru satenya enak dinikmati. Itu juga kobarkan api Roh Kudus di hati. Cara ngobarinnya gimana? Berbahasa roh. Mana Pak Pendeta? Saya pulang pendeta. Mana Pak dasar firmannya? Nih saya kasih dasar firmannya. Ketika murid-murid Tuhan, bahkan 120 murid disuruh menunggu janji Bapa di loteng Yerusalem, mereka taat kan? Ini anggap aja ini loteng Yerusalem. Nunggu janji Bapa. Begitu datang apa? Tiupan angin keras kan? Betak. Tiba-tiba mereka dipenuhi lidah api dan mereka berbahasa roh. Pertanyaan saya, kenapa janji Bapa yang diberikan itu kok bukan karunia yang lain? Ada 9 karunia ya. Karunia untuk mengadakan mujizat, karunia iman, karunia apa lagi? Berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, ya, dan lain sebagainya ya. Kenapa yang diberikan janji Bapa itu karunia berbahasa? Kok bukan karunia mengadakan mujizat? Kok bukan karunia untuk membeda-bedakan roh? Berarti karunia berbahasa roh ini yang teramat penting saat itu. Makanya Tuhan Yesus bilang, nantikan aku akan berikan karunia yang terpenting. Bukan berarti yang 8 lainnya nggak penting. Ini yang penting artinya apa? Karunia berbahasa roh ini bisa diaktifasi. Kalau karunia iman mengadakan mujizat, membedakan roh, gimana cara mengaktifasi? Anda pasif dan terima aja. Tuhan, terjadilah kehendak. Orang bernubuat, dia tinggal terima aja, diberi karunia bernubuat, dia sampaikan karena dia taat. Ya bisa. Gimana caranya mengaktifasi karunia bernubuat? Itu diberikan. Karunia itu diberikan oleh Roh Kudus seperti yang dikehendakinya. Kepada setiap orang diberikan karunia-karunia yang berbeda. Bapak Ibu harus kenal ya Pak karunianya. Nah, tadi yang sudah angkat tangan punya satu karunia yang paling berharga yang bisa diaktifasi, karunia roh, berbahasa roh. Ya, nanti aktifasi sama-sama supaya nanti mengkobarkan karunia-karunia yang lain. Jangan kaget nanti tiba-tiba yang punya karunia berbahasa roh tiba-tiba nanti memimpin worship leader penuh urapan sambil bernubuat. Amin, tidak yang mustahil. Orang yang biasa-biasa pimpin komsel, pimpin sekolah minggu bernubuat. Ya, karena Roh Kudus memberikan karunia yang lain. Tidak hanya satu karunia. Amin. Diberikan terus asal hatimu haus dan mau bekerja sama dengan Roh Kudus dengan cara mengobarkan melalui bahasa roh. Yang ketiga, nanti pengurapan Roh Kudus diberikan untuk melakukan amanat agungnya. Nah, banyak orang yang tahu, iya Pak, aduh jangan bicara amanat agung deh Pak. Dari dulu hamba Tuhan yang dipanggil di sini atau Pak Filipus selalu nyemangatinya, ayo menginjil, ayo bersaksi, tapi nggak pernah dilakukan. Hati mau, tapi banyak keraguan, banyak perasaan takut ditolak. Dan Tuhan Yesus ditolaknya udah luar biasa, Bapak Ibu. Ditolaknya sampai diludahi, dipukul, ditendang, ditonjok, di kayu salib. Kita paling banter apa Bapak Ibu? Kalau mengajak orang untuk datang ke gereja, datang ke komsel, ngajak orang untuk apa sih paling banter ditolaknya? Ya cuma ditolak aja. Tidak apa-apa. Berkali-kali terus sampai jiwa dia dimenangkan. Amen. Terus doakan jiwa-jiwa ini. Saya rindu setiap Bapak Ibu Saudara minimal punya satu nama yang harus Bapak Ibu rindu doakan. Saya melakukannya, khotbah saya bukan dari teori. Teman-teman yang ikut sama saya tahu. Komsel kami ini ada satu orang ibu-ibu 7 bulan saya kolab selalu ditolak. Michael juga sampai saya suruh datang ke rumahnya, ditolak juga. Saya kirim firman, dicuekin, nggak pernah dibalesin. 7 bulan kemudian dia datang. Bahkan di hari ulang tahun anaknya saya diundang. Puji Tuhan, 7 bulan satu jiwa. Amin. Domba yang terhilang kembali juga. Punya kerinduan yang sama nggak? Doakan terus, Roh Kudus yang terus akan melembutkan hatinya. Amin Bapak Ibu. Jam 9.18 kita sampai jam berapa Pak? Karena habis ini ada doa pengurapan 5 menit lagi ya Pak. Bisa disuruh kita doa pengurapan. Aku akan memberikan nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Nafas hidup ini adalah Roh Kudus yang akan diberikan dan dicurahkan di tempat ini. Asal hatimu haus dan percaya. Tetapi sebelum nanti pengurapan ini,
akan ada panggilan untuk bertobat dahulu. Seperti Rasul Petrus, ketika dia bertobat, dia mengatakan apa? Bertobatlah. Bertobat dari apa? Dari cara hidupmu yang sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Sekarang saya mau latih Bapak Ibu Saudara untuk belajar jujur di hadapannya. Saya juga jujur Bapak Ibu. Khotbah saya tidak penuh kepalsuan, saya apa adanya. Hidup ini biar menjadi hidupnya Tuhan di dalam hidup saya. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang saat ini merasa tidak punya dosa? Angkat tangan. Berarti Bapak Ibu jujur. Karena kalau ada yang angkat tangan merasa aku hari ini nggak ada dosa, saya akan tanya lagi, kemarin atau minggu depan, minggu yang lalu, nah sudah dibereskan belum dosanya? Karena kalau kita bilang nggak punya dosa, kita menambah satu dosa lagi, berbohong di depan Tuhan, dan kita menjadikan Allah kita itu berdusta. Roma 3 ayat 23, dan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti setiap kita ini berdosa. Dosa dari apa? Mungkin dosa dari karena kita suam-suam kuku buat Tuhan. Saya undang Bapak Ibu sampai diri. Mungkin kita berdosa dari roh kita yang suam-suam kuku. Tuhan katakan apa? Jikalau engkau nggak panas, engkau nggak dingin, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Itu perkataan Tuhan. Berarti kalau jadi orang Kristen, jadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya nggak boleh suam-suam kuku. Karena Tuhan akan memuntahkan kita dari mulutnya. Kalau dimuntahkan berarti Tuhan enak sama kita. Ya, kalau kita makan kekenyangan atau mungkin keracunan kan akan muntah. Nah kalau muntah dari mulut Tuhan, itu juga yang paling saya takutkan. Ngeri benar kalau kita jatuh di tangan Allah yang hidup. Jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara dengan orang fasik dan orang berdosa yang tidak mau bertobat? Ini semua perkataan firman Tuhan, bukan perkataan saya, Bapak Ibu. Saya ulangi, jika orang benar, siapa orang benar? Kita yang ada di sini semua sudah dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan, bukan dengan emas dan perak, tapi oleh karena darah Yesus yang mahal itu. Jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, itu kata Tuhan, apa yang terjadi dengan orang berdosa dan orang fasik? Engkau percaya Tuhan saja itu baik, tetapi setan juga percaya, bahkan kedengaran. Jangan-jangan kita imannya sama setan ini kalah nih Bapak Ibu. Renungkan firman Tuhan ini. Kita percaya sama Tuhan, setan juga percaya. Bahkan dia lebih hormat, lebih takut dan gentar sama Tuhan. Kita berbuat dosa dan kita nggak pernah merasa takut. Saat saya bicara seperti ini, saya percaya Roh Kudus mulai menegur hati. Bapak Ibu pejamkan mata. Saya akan terus berbicara. Saya akan terus berbicara menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Ketika saya terus ngomongin, Roh Kudus terus pasti menegur hatimu, mengoperasi hati. Dia menarikmu kembali. Anakku, bertobat dari cara hidupmu yang sia-sia. Dosa apa? Tuhan nggak wayukan buat saya, tapi Tuhan wayukan ke dalam setiap hati. Dia berbicara setiap hati. Ya, dosa yang itu, yang kamu sembunyikan dari hadapan manusia, yang kamu sembunyikan selama ini, kamu nggak mau akui. Dosa membuatmu malu dan membuatmu takut. Yang itu yang sudah kamu tahan bertahun-tahun dan sulit untuk kau lepaskan, seolah-olah bahwa aku nggak mau mengampuni, seolah-olah bahwa kuasaku nggak bisa membebaskan. Anakku, percayalah, bertobatlah, sebab aku ini Allah yang setia dan adil. Ketika engkau mau bertobat dan mengakui segala dosamu, aku akan menghapuskan dosamu, memutihkan dosamu semerah apapun, kuputihkan seperti salju. Aku nggak pandang dosa besar, dosa kecil, semuanya di mataku dosa itu sama. Tapi aku tidak memanggilmu untuk memutihkan dosamu, menghapuskan dosamu dengan darahku yang kudus. Anakku, percayalah, dosa yang membelenggumu itu akan aku lepaskan saat ini juga. Percayalah, jangan ditahan-tahan. Mulai mengaku di hadapan Tuhan, mulai berdoa Bapak Ibu. Serukan apa yang jadi dosamu saat ini. Kau jauh dari Tuhan, engkau sulit berdoa, berdoamu biasa aja. Kau sulit baca firman, saat teduhmu juga bolong-bolong. Itu juga dosa Tuhan, itu juga dosa di hadapannya.
Kau harus cari wajah Tuhan senantiasa. Kau harus penuh dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Kau yang menyimpan kepahitan, ya. Kau yang masih terluka ketika Roh Kudus mengingatkan satu nama itu. Ya, satu nama itu ketika teringat di hatimu, hatimu masih marah. Dan kau berkata, aku nggak mau dengar nama itu, hatiku masih pahit. Enak aja, dia yang menyakiti hatiku. Kok aku harus mengampuninya? Bapak-Ibu Saudara, jangan keraskan hatimu. Yesus aja juga diperlakukan seperti itu, tapi dia tetap mengasihi. Kalau engkau mengasihi orang yang mengasihimu, firman Tuhan mengatakan apa gunanya? Kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya. Mulai lepaskan pengampunan, Bapak-Ibu Saudara. Setiap orang yang menyakiti hatimu, lepaskan pengampunan. Berdoa bagi dia, berdamailah. Berdamailah supaya Tuhan juga mengampunimu. Kalau kau nggak mengampuni, Bapamu di surga juga nggak mengampuni. Berdoalah, Bapak Saudara. Juga ada yang terikat dengan dosa percabulan pornografi. Hai kau anak-anak muda, dan juga orang-orang yang terikat dengan dosa ini. Dosa ini sungguh luar biasa. Dia mengintipmu, mencari ketika engkau lemah, ketika engkau lengah. Dia masuk melalui internet, dia melalui handphonemu. Kau nggak sengaja, kau melihatnya dan kau nikmati, dan kau jatuh dalam dosa perzinahan. Kau melakukan dosa percabulan, kau masturbasi. Jangan pernah berkata nggak ada yang lihat. Tuhan melihat. Mata Tuhan ada di seluruh bumi, dan dia melihat kelakuan anak-anak Tuhan. Jangan biarkan setan mendakwamu seolah-olah kamu nggak layak. Iblis, dalam nama Yesus, aku mau hardik engkau. Roh yang membelenggu setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Roh kepahitan, roh iri hati, roh dengki, roh amarah, roh percabulan, kenajisan, pornografi, perzinahan. Aku mau ikat, aku mau patahkan di dalam nama Yesus. Keluar dan tinggalkan dari setiap jemaat di tempat ini. Kau sudah dikuduskan, kau sudah dilayakkan untuk berani datang di hadirat Tuhan saat ini. Iblis, jangan kau pernah mendakwa anak Tuhan di tempat ini. Tutup bungkus setiap jemaat di tempat dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang saat ini Roh Kudus terus bekerja dan menegur hatimu. Bahkan engkau yang merasa jauh dari hadirat Tuhan, bahkan engkau yang merasa suam-suam kuku, majulah ke depan. Hai tulang-tulang kering, majulah ke depan di tempat ini. Responi panggilan Tuhan ini. Jangan malu, sebab Tuhan berkata, kalau engkau malu mengakui aku di depan Bapakku, aku akan malu juga mengakui di hadapan para malaikat. Mari Bapak Saudara, Bapak Ibu Saudara, jangan kau ragu, jangan kau malu, majulah ke depan. Panggilan ini adalah panggilan surgawi, panggilan suci Tuhan. Bila hatimu suci dan kudus di hadapannya, nggak perlu pikirin apa kata orang, Bapak Ibu. Percaya sama saya, percaya juga terlebih pada Tuhan. Dulu ketika saya bertobat juga melalui altar ini, saya juga nggak pikirin lagi. Terserah mau orang melek matanya dan memandang kita, nggak usah dipikirin. Sebab ini hanya tentang engkau dan Tuhan. Fokus saja. Dulu saya juga mantan pecandu pornografi. Saya juga jatuh dalam dosa pornografi. Aku terikat, saya terikat bertahun-tahun. Tapi Tuhan pulihkan saya dan lepaskan saya dari setiap ikatan belenggu dosa ini. Tidak ada dosa apapun yang tidak bisa dilepaskan oleh kuasa Tuhan. Betapa besar kasih. Mari kita nyanyikan lagu ini. Pengampunanmu Tuhan, hingga hati. Mari Bapak Ibu Saudara yang masuk ke depan, angkat tanganmu dan nyanyikan lagu ini. Ku berterima. Kau yang lari dari panggilan Tuhan, Tuhan memanggilmu Bapak Ibu Saudara untuk pergi dan menghasilkan buah, tapi engkau terlalu sibuk dengan pekerjaanmu, engkau terlalu sibuk dengan masalahmu. Kau juga perlu bertobat, maju ke depan, minta Tuhan mengampuni dosamu, minta Tuhan untuk mengimpartasikan visi misi Tuhan dalam hatimu, untuk mengembalikanmu menjadi penjala manusia. Betapa besar kasih uramanya masih.
setiap hati yang hancur waktu ini. Ya Allah, ku menerima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Musik saja, Bapak Ibu Saudara, mau yang maju depan angkat tanganmu, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saat ini di hadapan-Mu Tuhan, aku mau mengakui semua dosaku, semua kesalahanku, semua pelanggaranku di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni aku. Saat ini aku terbelenggu oleh berbagai dosa dan masalah hidupku. Aku lari dari panggilan-Mu Tuhan, tapi kini aku tahu Tuhan, aku mau bertobat. Aku mau kembali ke pelukan-Mu Tuhan. Aku mau kembali ke tahta kasih karunia-Mu. Tuhan Yesus, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang adil. Ketika aku mengaku dosaku di hadapan-Mu Tuhan, dosaku Kau putihkan seperti salju. Kau tidak pernah mengingat dosaku lagi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengampunan-Mu, untuk peneguhan keselamatanku. Tuhan Yesus, jadikanku baru, jadikanku manusia yang baru, berikanku hati yang baru, berikanku roh yang baru Tuhan, roh yang melayani-Mu sungguh-sungguh. Aku mau roh yang berkobar-kobar melayani-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, mulai hari ini aku percaya namaku sudah tercatat di kitab kehidupan-Mu. Jangan pernah hapus aku Tuhan dari kitab kehidupan-Mu. Aku mau jadi pemenang, lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan, aku menerima peneguhan keselamatanku dan namaku tercatat di dalam kitab kehidupan-Mu. Haleluya, amin. Betapa besar, angkat tanganmu semuanya. Betapa besar kasih yang mengurangi Roh Kudusnya, pengampunan-Mu. Oh ya hancur, kiralah bayang masih katakan menerima kasih kepadamu Tuhan, kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Musik saja, terus dalam sikap menyembah Tuhan, angkat kedua tanganmu. Tuhan Yesus, saat ini hamba setia dan taat di hadapan-Mu Tuhan. Kau yang menyuruh hamba untuk bernubuat, untuk supaya nafas hidup, yaitu Roh Kudus-Mu sendiri yang akan Kau berikan, Kau hembuskan bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Hamba mengucap syukur Tuhan, tidak ada satupun jemaat yang Kau tinggalkan. Mereka semua meresponi panggilan-Mu Tuhan, bukan karena hamba-Mu yang hebat. Sebetulnya Kau sanggup Tuhan melawat mereka satu persatu tanpa lewat hamba-Mu ini, tapi Engkau selalu memilih mitra. Inilah saatnya Tuhan. Saya akan berdoa saat ini buat Engkau yang belum menerima baptisan Roh Kudus, dan Engkau yang sudah menerima, nanti ikut juga berbahasa roh sama-sama. Saya akan sampaikan firman Tuhan ini dari Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari yang terakhir, yaitu pada puncak perayaan ini, yaitu pada puncak perayaan ibadah kita saat ini, Yesus berdiri di tempat ini. Dia dari tempat ini, percayalah. Dia berdiri di tempat ini dan berseru, barang siapa haus, maka dari dalam hatimu akan mengalir aliran air hidup. Dan barang siapa percaya dalam hatimu, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa Yesus mati menebus dosamu, Dia pada hari yang ketiga bangkit dan pergi kepada Bapa di surga, dan kini Dia akan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada barang siapa yang hatinya haus dan percaya, yaitu Roh Kudus seperti yang dijanjikan oleh Tuhan bagi jemaat di RDB ini. Saat ini saya akan berdoa di dalam nama Yesus. Ketika saya hitung sampai 3, 1, 2, 3, kita
kita sama-sama berbahasa roh, gak usah pikirin gimana caranya. Percaya saja, imani saja Dia yang membaptismu. Asal hatimu haus dan percaya. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, hatiku haus. Hatiku haus Tuhan. Hatiku percaya. Berikan aku Roh Kudus-Mu Tuhan. Dengan tanda berbahasa roh, baptislah aku Tuhan dengan baptisan Roh Kudus-Mu, supaya aku dapat menjadi saksi-Mu yang berani untuk membawa banyak jiwa bagi kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, berikan kunci kerajaan surga bagiku. Saat ini Tuhan, aku siap menerima. Aku siap menerima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oke, siap terima. 1, 2, 3. Terima. Urabaya masih terima. Terima baptisan Roh Kudus dalam nama Yesus. Terima. Terima baptisan Roh Kudus dalam nama Yesus. Terima. Terima Roh Kudus. Mengalirlah. 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 Terima. Ora matakan penuh semangat GBI penuh dengan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Jangan ya Roh, baptis mereka dengan Roh Kudus-Mu. Kita dapat berkata, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Ora matakan sebab bukan emas dan perak yang kuberikan kepadamu. Hai para jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan emas perak yang kuberikan kepadamu. Apa yang kumiliki yang terbaik, minyak pengurapan Roh Kudus, coba pengurapan itu kuberikan kepadamu. Hai jemaat RTP ini, terima dengan imanmu di dalam nama Yesus. Terima. Urabaya mas kata-kata, terima. Urabaya Jamaya Roh Kudus, Urabaya, terima. Jamaya Allah Roh Kudus, penuhi dia dengan urapan-Mu Tuhan. Orang kobarkan kami Roh Kudus dalam hatimu, melayani pekerjaan Tuhan, bukan dengan kuat kerjamu, tapi dengan kuat kata Roh Kudus. Jamaya Roh Kudus, berikan keberanian-Nya. Terima. Berikan roh yang baru padamu untuk melayani Tuhan, membuatkan karunia dalam hati. Terima dengan iman. Terima. Sama yang Allah Kudus, urapi ya Tuhan. Berikan hidupmu bagi Tuhan Yesus. Kuduskan hati dan jangan pakai hidup ini untuk memenangkan orang-orang muda melalui tangan melibatkan roh dan mengurapi. Berikan kekudusan hati, kekudusan pikiran. Dia mengasihi dan dia mengurapi dan menggerakkan hatinya. Terima pengurapan di dalam Yesus. Terima. Irama takara labaya masih katakara ya nama katakara segala kelemahan fisikmu aku berdoa di dalam nama Yesus, sempurnakan Tuhan dalam nama Yesus. Roh Kudus menyempurnakan dan menyembuhkan setiap tubuhnya dengan sempurna di dalam nama Yesus. Jamah ya Roh Kudus, iman jamah itu
Jamaya Roh Kudus. Terima. Yang rindu dan haus akan Roh Kudus, terima Roh Kudus, kobarkan setiap karunia Roh Kudus di dalam hatimu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bukan dengan kekuatan gagah, tapi Tuhan gagah Roh Kudus. Terimalah pengurapan Roh Kudus, memampukanmu berjalan di dalam kekudusan, berjalan mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Terima pengurapan yang baru dalam nama Yesus. Terima. Irama takarala kaya mata karala barala berikan apa yang engkau miliki, yaitu pengurapan Roh Kudus untuk membuatmu berjalan melayani Tuhan dengan segala kekuatan. Jamaya Roh Kudus, terima. Jamaya, terima. Irama takarala sakata kamarala irala barala Nama takarala. Tuhan tidak hanya akan mengurapi jemaat di tempat ini untuk militan dan bergerak bagi jiwa-jiwa, tapi Tuhan juga akan mengurapi para setiap pelayan Tuhan di tempat ini. Berapa banyak yang pelayan Tuhan di tempat ini maju ke depan, biar mengurapimu. Silakan para pelayan, kecuali Pak Filipus pelayan Tuhan, maju ke depan, biar dia mengurapimu supaya kau melayani Tuhan lebih setia lagi, lebih taat lagi, lebih militan lagi buat Tuhan. Irabataka ya namasikan takarala barala. Dia pengurapan Roh Kudus ini memampukanmu untuk melayani pekerjaan Tuhan Yesus. Irabataka ralabaya masikarala iralabaya masakata karala siarala barala sembah dia. Saya undang Bapak Ibu Saudara berdiri.
yang mengasihimu. Saya nggak tahu kenapa engkau diurapi saat ini. Yang pasti bukan untuk gagalan-gagalanmu, tapi supaya engkau bergerak melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, menanggapi isi hatinya. Kunci kerajaan surga diberikan kepadamu. Apa yang kulepaskan di bumi terlepas di surga saat ini. Kulepaskan di dalam nama Yesus. Pengurapan yang baru akan mengurapimu seperti Samuel yang mengurapi Daud saat ini juga. Minyak itu dituangkan di atas setiap kepalamu saat ini. Terima dengan imanmu di dalam nama Yesus. Terima, terima dalam nama Yesus. Terima. Urabaya Urabaya sama ya Allah Roh Kudus. Urapi dia dalam pemimpinmu. Irabaya masa kata penuhi dia lagi Tuhan Yesus. Jangan sama ya Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima. Urapi dia lagi dan lagi ya Roh Kudus. Pemimpinmu yang mengubarkan kami Roh Kudus. Juga pengurapan yang baru berikan kepada dia. Terima. Urapi dia Roh Kudus. Terima. Pengurapan Roh Kudus. Sama ya Allah Roh Kudus, bahwa dia mengalami rohmu di dalam hati itu, melayani menggunakan pikiran dan pengalaman, tapi menjadi Roh Kudus melakukannya berjalan seperti yang sama. Terima pengurapan yang baru dalam nama Yesus. Terima. Irabaya mas karalana. Urapi dia. Sama ya Allah la 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 la
mas kiara labamu, kira labaya masih, urarara mandaramu, sikata kabara ladadadada, kiara labaya. Kira labara. Terima kasih Tuhan, Hamba mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, Kau bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau mengasihi jemaat-Mu di tempat ini. Kau mengasihi setiap pemimpin dan pelayan di gereja-Mu ini Tuhan. Tuhan, Hamba bernubuat, Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Kau telah bangkitkan jenderal-jenderal yang baru di tempat ini. Mereka yang akan senantiasa setia dan taat dan mau bergerak bagi kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, Hamba sudah melihat tulang-tulang kering mulai dibasahi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Oh luar biasa ya Allah Roh Kudus, Kau selalu Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Dan Hamba berdoa Tuhan, percayakanlah banyak jiwa-jiwa bagi gereja-Mu di tempat ini. Sebab gereja ini dibangun di atas batu karang yang teguh, di mana Engkau sendiri Tuhan berdiri di atas gereja-Mu ini Tuhan. Tuhan, sertai gereja ini sampai pada kesudahannya, sampai pada akhir zaman Tuhan. Percayakan kapasitas gereja ini semakin hari semakin besar Tuhan. Engkau tahu hati Bapak Gembala di tempat ini, Pak Filipus Joko dan keluarganya dan setiap pemimpin-pemimpin yang sudah menyerahkan hidupnya untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk melayani pekerjaan di tempat ini tanpa pamrih, dengan ikhlas dari hati yang sungguh-sungguh mencintai dan melayani-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Hamba berdoa di dalam nama Yesus, percayakan tempat yang lebih besar lagi Tuhan. Sebab tempat ini sudah tidak cukup Tuhan. Apa yang akan terjadi Tuhan jika jiwa-jiwa datang dan dimenangkan? Kami butuh tempat yang besar